Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah kosmologis yang unik banget, sumbernya dari kanal YouTube Media Ayat Tersirat. Ini tuh bukan cerita biasa, ini narasi tentang jiwa, penelitian ilahi dan, ya, asal-usul dari apa yang kita kenal sebagai agama. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Katanya kan semua tindakan kita di dunia ini bakal nentuin wujud jiwa kita setelah mati. Tapi, pernah kepikiran nggak siapa yang ngamatin semua proses itu? Siapa penelitinya? Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung dari keseluruhan cerita yang akan kita bedah. Biar gampang ikutinnya, kita akan lewatin 5 babak utama. Kita mulai dari konsep jiwanya dulu, terus kita kenalan sama para penelitinya, kita lihat eksperimen kosmik mereka yang gila-gilaan, gimana hasil riset itu diterapin ke manusia, dan diakhiri dengan sebuah momen klimaks yang super dramatis. Oke, kita masuk bagian pertama. Fondasi dari semua cerita ini. Semuanya itu berawal dari apa yang terjadi sama diri kita, esensi kita, setelah kehidupan di dunia ini selesai. Jadi, intinya tuh begini. Menurut narasi ini, wujud jiwa kita setelah mati itu beda-beda banget kualitasnya. Kalau seumur hidup kita berbuat baik, jiwa kita bakal terbentuk dari materi yang murni, yang indah. Sebaliknya, kalau hidup kita isinya perbuatan tercela, ya jiwa kita bakal terbentuk dari materi yang kualitasnya rendah. Jadi, kualitas jiwa itu cerminan langsung dari kelakuan kita di dunia. Sesimpel itu. Terus, kalau emang ada fenomena kayak gini, siapa dong yang merhatiin? Siapa yang meneliti? Nah, disinilah kita bakal dikenalin sama para karakter utama dalam drama kosmik ini. Menurut cerita ini, ada 4 entitas agung yang memulai sebuah proyek penelitian super besar. Tujuannya apa? Simple tapi dalam banget. Mereka mau ngerti perbuatan kayak apa sih yang bisa menghasilkan jiwa terbaik, dan sebaliknya, kesalahan apa yang bikin jiwa jadi yang terburuk. Dan inilah mereka. 4 nama ini mungkin ada yang udah familiar ya, tapi dalam konteks cerita ini, mereka adalah para peneliti utama dalam sebuah eksperimen kosmik yang luar biasa. Dan percaya deh, masing-masing dari mereka punya peran dan metode yang beda banget. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling serunya. Gimana sih cara mereka melakukan penelitian ini? Disinilah ceritanya jadi makin menarik dan kompleks. Jadi, masing-masing peneliti ini punya pendekatan unik. Ifrit, dia ngambil peran antagonis, yang nguji manusia pakai godaan dan tawaran-tawaran menggiurkan. Makanya kita kenal dia sebagai musuh. Beda lagi sama Khidir, dia bergeraknya sembunyi-sembunyi pakai penyamaran. Adam, dia turun langsung jadi manusia buat ngebangun peradaban dari dalam. Kalau Eva, wah dia ini wild card-nya. Metodenya paling acak dan susah ditebak. Metode Khidir ini bisa dibilang yang paling misterius. Dia itu peneliti bayangan, bisa aja muncul sebagai guru, teman, atau orang asing. Tanpa kita sadar, itu dia. Dia nguji dan ngebimbing tanpa ninggalin jejak sama sekali. Bikin dia jadi figur yang paling sulit dilacak. Oke, mereka udah ngumpulin data seabrak dari penelitian mereka. Terus, diapain data itu? Nah, sekarang kita lihat gimana semua temuan itu dirangkai jadi sebuah sistem untuk membimbing manusia. Jadi alurnya tuh begini. Setelah mereka nguji individu-individu tertentu secara intensif, keempat peneliti ini ngerangkum semua temuan mereka jadi sebuah kurikulum atau pelajaran. Terus, buat nyebarin pelajaran itu, mereka milih utusan khusus. Nah, proses inilah, menurut sumber kita, yang jadi cikal bakal dari apa yang kita sebut agama. Nah, penting nih buat kita paham. Dalam kerangka cerita ini, seorang nabi itu perannya spesifik banget. Mereka itu subjek penelitiannya. Hidup mereka, dari masih di kandungan sampai dewasa, itu dianalisis secara mendalam buat dapetin data mentah soal sifat-sifat manusia. Sementara itu, seorang rasul itu tugasnya sebagai penyampai pesan. Setelah data dari para nabi diolah dan pelajarannya udah jadi, rasullah yang tugasnya nyampein itu semua ke masyarakat. Mereka ini ibaratnya juru bicara dari hasil riset kosmik tadi. Dan inilah tujuan besar di balik semua kerumitan ini. Semua usaha ini dilakukan supaya setiap manusia yang lahir bisa lebih menonjolkan sifat baiknya, sifat mulianya, dan menekan apa yang disebut sebagai sifat setan atau sisi hinanya, semacam rekayasa spiritual dalam skala universal. Eits, tapi ceritanya nggak berakhir bahagia begitu aja. Ada satu titik di mana proyek penelitian raksasa ini mentok. Mereka nemuin tembok yang nggak bisa mereka lewatin. Setelah semua penelitian, semua bimbingan, semua ajaran yang udah disebar, ternyata itu semua belum cukup. Belum cukup buat mencapai tujuan akhir mereka.
Inilah jalan buntu mereka. Mereka sadar ada satu variabel yang nggak bisa mereka kontrol, yaitu sifat dasar manusia yang cenderung ke arah keburukan. Selama elemen ini masih ada, dunia yang ideal, dunia yang sempurna kayak di alam rohani, itu mustahil terwujud. Karena udah mentok dan nyaris putus asa, keempat peneliti ini ngelakuin hal yang super drastis. Mereka narik diri, mereka lepasin kendali mereka atas dunia, terus mereka kumpul bareng dan bersujud, mohon pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Bukan sehari atau setahun ya, tapi selama 1000 tahun. Dan disinilah sumber kita ngasih kita sebuah cliffhanger. Setelah 1000 tahun mereka bersujud dalam keputusasaan, jawaban apa yang akhirnya turun dari langit? Nah, itu adalah sebuah akhir yang ngegantung, yang ngajak kita buat mikirin kelanjutan dari mitos kosmik yang luar biasa ini.